Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, apakah ada yang mengikuti perkuliahan ini? Halo, halo. Fadil Hutomo, orangnya ada? William. Hadir Pak. Oke. Eldita. Hadir Pak. Kita mulai aja ya. Kemarin kita sudah sempat sedikit belajar tentang compute service. Dimana compute service ini bisa kita buat ya maksudnya ini server ya, kita bisa buat jadi berbagai macam keperluan, bisa dijadikan server untuk application atau untuk bikin VPN server, misalkan Anda ingin tunnel keluar biar nggak diblok misalkan di kantor atau diblok di dalam satu negara, bikin VPN server di luar, Anda bisa tunnel ke sana. Atau Anda perlu layanan yang mungkin tidak terlalu berat proses komputasinya, tapi Anda ingin cepat dalam hal deployment, maka Anda bisa gunakan compute service ini untuk keperluan yang serverless computing. Ya kemarin contohnya pakai Lambda itu ya, kita bisa menggunakan Lambda untuk serverless computing. Nah, compute service di AWS ini cukup fleksibel dalam hal untuk di scale up, misalkan kalau mau ditambahin memorinya atau ditambahin CPU-nya dan yang lain-lain. Kemudian juga secara cost, secara biaya itu cukup efektif. Anda hanya perlu membayar apa yang Anda gunakan atau istilahnya pay as you go. Kemudian tadi juga terkait dengan konfigurasi itu sangat fleksibel. Anda mau besar kecilkan sesuai dengan beban dari load atau beban dari server pada saat menangani request, itu kita bisa atur sesuai dengan ya keperluan kita, juga sesuai dengan budget yang kita miliki. Kemudian tadi untuk yang serverless-nya kita menggunakan Lambda. Ini nggak perlu proses administrasi server, kita bisa ngasih langsung semacam komen seperti itu yang kita kasih ke layanan Lambda, nanti Lambda akan memberikan outputnya. Jadi ini benar-benar apa ya, ya benar-benar sederhana lah, nggak repot ada proses mendeploy server. Nah, mungkin juga kemarin kita juga sudah sedikit lihat tentang Amazon Like Cell. Ini kita bisa buat, nanti saya bisa demokan, kita bisa bikin sebuah server dalam jangka waktu kurang dari 5 menit. Cuman syaratnya ini harus pakai account yang profesional, artinya Anda harus bayar. Mungkin kalau misalkan nggak punya kartu kredit ya Anda bisa pakai virtual credit number, VCN gitu, nanti Anda coba. Mungkin masih bisa ya pakai VCN, kemudian coba-coba layanan Amazon Like Cell-nya. Jadi ini benar-benar sangat cepat sekali kalau kita mau deploy sebuah server. Kemudian ada Amazon ECS, Elastic Compute Service. Ini container, artinya kita bisa bikin server dalam bentuk kontainer, kemudian mau dibesar kecilkan, mau dinaikkan turunkan prosesornya atau kemampuan komputasinya juga itu cukup fleksibel.
Kemudian ada AWS Fargate dan Amazon EKS, ini juga termasuk dalam layanan compute service dari Amazon. Nah, kemarin kita juga sempat melihat penggunaan Elastic Compute Cloud atau EC2. Kita bisa bikin server-server virtual untuk berbagai macam keperluan. Anda bisa bikin web server, database, game, mail, media streaming server, file, dan yang lain-lain. Jadi kita bisa gunakan EC2 ini untuk berbagai macam keperluan. Ya, nanti juga bisa disesuaikan prosesor yang diperlukan berapa, RAM-nya berapa, dan yang lain-lain. Sekali lagi, di layanan cloud itu pasti pembayaran pay as you go. Berapa yang Anda pakai, itu yang Anda akan bayarkan. Jadi kalau misalkan Anda nggak perlu, dimatikan instannya atau dimatikan servisnya, di terminate meterannya atau argonya, itu akan stop. Kemudian untuk kebutuhan hardware dan software-nya juga cukup banyak. Kita bisa install ke dalam mesin virtual kita di Amazon. Bukan hanya yang di-provide oleh Amazon, tapi juga di-provide oleh marketplace-nya. Jadi Amazon ini punya marketplace di mana itu disupport oleh berbagai macam vendor, sehingga kita bisa menggunakan layanan yang bukan hanya dari Amazon saja, tapi ya dari luar dari Amazon. Misalkan Anda perlu server, ternyata dalam list di Amazon itu nggak ada. Nah, Anda bisa cari di marketplace, siapa tahu itu ada dan itu bisa digunakan. Kemudian global hosting, begitu Anda deploy, itu langsung online, tinggal Anda mau publish-nya seperti apa, nanti bisa Anda atur di firewall-nya, sederhananya begitulah, atau di security group-nya. Kemarin kita sudah lihat kan security group itu isinya apa, nanti hari ini kita bisa praktek membuka atau memberikan izin akses melalui security group agar server kita bisa diakses di layanan webnya. Contohnya nanti seperti itu aja. Jadi kita buka satu aja, layanan web bisa diakses. Nanti kalau sudah bisa, nanti bisa kita terminate atau kita matikan layanannya biar meterannya ataupun jumlah kredit yang sudah dikasihkan itu enggak kemakan lah atau tidak dipotong. Saya lanjut aja dulu, nanti demonya setelah ini. Ada beberapa tipe instan atau tipe mesin virtual. Jadi di dalam Amazon ini nyebutnya instan. Yang kecil-kecil biasanya ditaruh paling atas kalau kita lihat dalam listnya. Sebentar, saya coba perlihatkan saja. Nah, ini masuk ke AWS Educate-nya, kemudian ke AWS Account, Anda bisa klik AWS Educate Starter Account, kemudian nanti dia akan connect ke ini ya, penyedia layanannya, kemudian klik AWS Console, kita masukkan pakai ini ke AWS Console-nya. Kemarin kita sudah nyoba buat satu buah instan. Kemarin instannya nah itu ada 2 instan yang sudah kita buat kemarin salah satunya. Nah, saya ingin perlihatkan tadi di slide ada beberapa macam tipe instan. Oke. Nanti bentar, saya kembali dulu. Nah, ini kita bisa lihat launch instan. Saya contohkan aja, kita mau pakai Ubuntu misalkan.
Nah, ini tipe instannya. Instant type. Instant type, kita bisa lihat disusunnya biasanya yang paling kecil yang di atas ya. Yang kecil-kecil yang di atas, terus tulisannya di sini family-nya atau keperluannya kita pakai buat apa. Untuk berbagai macam jenis keperluan, istilahnya general purpose. Kita bisa pakai buat ini, buat bikin website, web application, untuk development atau buat microservice misalkan, atau bikin bisnis apps ya, ini bisa dipakai. Family-nya masuk di T2, M4, dan M3. Jadi kalau Anda lihat nanti di dalam ini, nah ini kalau Anda melihat seperti ini, nanti tulisannya general purpose semua di sini. Sampai dengan di atasnya general purpose ini ada yang compute optimize. Nah, ini compute optimize yang tulisannya C. Ini untuk komputasi yang memerlukan performance CPU yang cukup tinggi. Ini contohnya yang bisa kita pakai. Biasanya kalau Anda banyak pakai aplikasi-aplikasi yang menggunakan proses komputasi yang berada di CPU, maka instant type yang cocok adalah instant type yang ini. Atau pilih instant type yang tulisannya compute optimize. Jadi kalau Anda bikin aplikasi untuk encoding video seperti di Zoom, misalkan Zoom itu kalau misalkan kita pakai encoding videonya, maka ini cocok di deploy. Atau Anda bikin apa ya, kayak Jitsi lah, server Jitsi gitu, itu cocoknya seperti penggunaan compute optimize ini. Kemudian ada juga yang GPU optimize, ini berarti VGA card-nya atau graphical card-nya yang bagus atau titik performance-nya ada di situ. Nah, ini contohnya GPU instant. Ini biasanya kalau Anda pakai, ya termasuk video encoding ya, atau Anda pakai untuk kegiatan AI, deep learning, machine learning, high performance database, atau keperluan-keperluan yang penggunaan komputasi yang Anda berharapnya itu cepat dapat hasilnya, maka ini cocok digunakan. Kemudian yang berikutnya RAM optimize, memory optimize. Ini contoh misalkan penggunaan database yang intens menggunakan memori. Ini cocok ditaruh di dalam komputer yang atau instan yang memory optimize. Kita lihat ada di mana memory optimize. Nah, ini memory optimize. Anda bisa lihat di sini memorinya besar-besar. Kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolom kelima ini adalah memorinya ya. Jadi bisa kita lihat sini memorinya besar-besar. Kemudian yang berikutnya storage optimize. Kalau storage berarti kita tahu bahwa ini adalah hard disknya. Kalau Anda bikin server kayak apa ya contohnya? Kayak Dropbox misalkan atau Google Drive. Nah, Anda bikin media penyimpanan di internet lah, anggap seperti itu, maka cocok dengan model storage optimize. Atau Anda bisa bikin, misalkan mau bikin server yang menampung video-video atau aplikasi atau ya file server lah, seperti apa ya contohnya yang lain. Dulu ada Rapid Share yang seperti itu. Nah, itu kita bisa bikin dengan menggunakan storage optimize. Modelnya nanti yang seperti ini, storage optimize. Nah, ini kita bisa lihat mana tadi? Ya, ini kita bisa lihat storage optimize. Hard disk-nya besar-besar. Mana. Oh, ini dia. Mulai dari sini ya.
Ini RAM-nya, ini hard disk-nya. Ini hard disk-nya. Ini RAM-nya, ini prosesornya. Jadi kita bisa lihat di sini hard disk-nya itu cukup besar. Jadi kita tahu kalau misalkan kita mau bikin layanan yang sifatnya banyak menggunakan storage atau media penyimpanan, contohnya bikin aplikasi NAS atau network atau storage, data warehouse, atau bikin file server, maka kita bisa pilih yang storage optimized. Nah, di sini diberikan semacam opsi kepada pengguna di situ. Setiap instan ini akan cocok dengan tipikal tertentu yang ingin di-deploy oleh si user. Jadi kita harus memilih tipe instan yang sesuai dengan aplikasi yang akan kita deploy atau kita terapkan di dalam mesin virtual kita. Nah, hardware-nya AWS ini menggunakan tentu saja prosesor-prosesor yang memang kelasnya server, contohnya penggunaan prosesor Intel Xeon. Jadi di hardware atau di infrastruktur fisiknya, ini AWS menggunakan prosesor yang memang khusus untuk performance yang baik, juga memang spesial dipakai untuk keperluan server. Selain itu, ketika Anda ingin membuat sebuah instance atau mesin virtual, maka Anda perlu mempertimbangkan berapa jumlah core prosesor yang ingin Anda pakai, kemudian jumlah memorinya, kemudian ukuran storage yang diperlukan, kemudian berapa banyak kartu NIC atau network interface card, termasuk berapa kecepatan yang ingin Anda harapkan, termasuk penggunaan CPU dan juga I/O requirement yang lain. Nah, semakin besar yang Anda beli di dalam Amazon atau AWS ini, maka semakin murah juga sebenarnya. Ya, ibaratnya kayak Anda beli makanan lah. Misalnya Anda beli makanan dalam jumlahan banyak, gitu, borongan. Harga borongan kan itu pasti lebih murah daripada harga beli satuan. Kayak misalkan Anda beli beli sayur lah di pasar gitu. Kalau Anda beli sayur satu ikat bayam itu misalkan 5.000, maka kalau Anda beli bayamnya dalam jumlahan 100 ikat, pastinya kan ada diskon atau ada biaya grosir atau biaya yang lebih murah. Ini saya contohkan yang kenapa Anda perlu mempertimbangkan ini. Ini misalkan Anda mau install GeoNote misalkan. Nah, ini harus dipenuhi. Jadi Anda perlu mempertimbangkan kalau kita mau install GeoNote server, maka kita memerlukan spesifikasi seperti yang disarankan oleh dokumen teknisnya ini. Jadi kita sesuaikan. Yang jadi pertimbangan tadi kan ini dia disebutkan di AWS, yang jadi pertimbangan jumlah core, jumlah memori, storage, kemudian network, dan CPU teknologinya. Maka kita ikut acuan di sini. Dia perlu memori 8 GB minimal, atau kalau misalkan idealnya 16 GB. Kemudian prosesornya 4 core, minimal per core-nya 2,2 GHz. Lebih besar lebih baik, lebih banyak lebih baik. Kalau misalkan kita pakai buat rendering segala macam, ya berarti Anda perlu yang lebih besar daripada yang ini. Kemudian minimal perlu 30 GB
hard disk. Jadi ini dipakai oleh si QNode servernya. Nah, ini prosesor yang dipakai adalah, atau hardware yang dipakai adalah yang 64 bit basisnya. Jadi ini yang kita sesuaikan ketika kita memilih instance di Amazon AWS. Ini tabel yang memperlihatkan teknologi prosesor apa yang dari Intel yang digunakan untuk mensupport cloud-nya AWS ya, atau EC2 instannya. Tapi ini acuan 2 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah berubah kali, bukan keluarga ini lagi ya, sudah naik mungkin. Jadi ini acuan sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, tahun ini mungkin berbeda. Tahun ini bisa jadi sudah berbeda, tidak lagi seperti tabel yang ada di slide tersebut. Nah, kenapa dari Amazon sendiri itu menggunakan prosesor-prosesor yang sedapat mungkin adalah prosesor yang terbaru atau ada update atau upgrade prosesor dari pihak Amazon, karena berharap adanya peningkatan performance. Jadi kalau performance dibanding dengan uang yang harus dikeluarkan oleh penggunanya itu ada value atau ada nilainya yang meningkat dari situ. Kita bisa lihat di situ di dalam grafik itu ada peningkatan atau improvement sekitar 25% ketika si user berpindah itu dari instan C4 ke C5 misalnya. Kita bisa lihat di sini C4 ini prosesornya Haswell, tentu saja Haswell ini teknologinya lebih lama daripada yang Skylake, tapi ada peningkatan. Nah, itulah kenapa setiap kali ada teknologi yang baru, biasanya Amazon akan mengadopsi teknologi prosesor ya, itu akan diadopsi oleh si Amazon agar si user atau pengguna dari Amazon EC2 Compute ini akan mendapatkan kinerja yang lebih baik. Contohnya di sini ada dari Netflix yang menggunakan AWS. Jadi kalau Anda nonton di Netflix lewat smartphone Anda, nah backupnya bukan backup sih, backendnya ataupun infrastruktur yang mendukung Netflix ini adanya dari Amazon. Jadi dia menggunakan Amazon untuk mensupport infrastruktur dalam layanan Netflix. Di situ dia bisa menyampaikan bahwa ketika Amazon ini mengupgrade atau meningkatkan kinerja dari prosesor fisiknya, maka si Netflix itu mengalami peningkatan sekitar 140% kinerja dari layanannya mereka. Gitu. Jadi ketika mereka benchmark antara instan yang C4 dengan C5, mereka mendapatkan kinerja yang cukup jauh, yaitu jauh banget, 140% itu ya jauh banget. Itu juga dengan Grail ya, dia juga mendapatkan peningkatan juga, peningkatan performance. Nah kemudian kalau kita lihat yang contoh lain ini menggunakan prosesor Skylake dengan core Skylake ya. Di sini juga ada peningkatan sekitar 14%. Jadi kalau kita lihat ada 14%. Kalau kita lihat grafik di sini 14% itu belum tentu ketika di aplikasinya atau di server aplikasinya itu juga 14%, tapi bisa jadi lebih besar. Jadi jangan melihat angka kecilnya di sini. Jadi kalau kita lihat seperti yang ada di sebelah ini, kita lihat di situ mungkin kecil itu, cuma 25%. Tapi ternyata begitu diterapkan ke dalam aplikasinya,
ternyata meningkat sampai dengan 140%. Jadi improvement secara hardware walaupun itu kecil, tapi di dalam aplikasi atau softwarenya bisa jadi lebih besar. Nah ini juga kalau kita lihat peningkatannya 30%, itu naik 5% dari yang ada di sini. Jadi kalau Anda lihat, Pak itu kecil sekali, cuma 14%. Ya belum tentu 14% itu ketika nge-load aplikasi bisa jadi juga lebih besar daripada 14%. Oke, kita coba load balance ini nanti ya. Kita coba, kemarin saya janji bikin instan, kemudian kita bisa akses instannya secara web atau lewat web browser, kemudian kita coba akses instannya pakai SSH untuk install, misalkan install web server, kemudian diakses dengan menggunakan web browser. Terus yang kedua, nanti Anda bisa bandingkan ya, kecepatan bikin instan secara manual dengan instan menggunakan Lightsail. Sama-sama web server, nanti kita lihat seberapa cepat kita bikin instan yang bisa diakses langsung di internet. Kalau sudah masuk ke dalam AWS account-nya ini, Anda bisa langsung ke AWS Educate, ke AWS account, kemudian klik AWS Educate Starter account yang ada di situ. Nanti masuk ke AWS Console-nya lewat sini, AWS Console. Nah, kita mau buat EC2 instan. Saya buka di tab baru saja. Kita bikin instan baru. Klik launch instan. Saya mau pakai instan Ubuntu. Oke, ini tadi yang sempat saya jelaskan di depan. Kalau misalkan Anda tidak ketemu di AWS Marketplace, maka Anda bisa pakai yang community. Community ini yang di-provide oleh komunitas yang mensupport AWS. Kalau AWS Marketplace ini disediakan oleh AWS. Kita pakai Ubuntu 18.04. Ini tulisannya free tier eligible. Ya, ini artinya gratis dengan batasan tertentu, ada syarat dan ketentuannya tentu saja. Waduh, nggak bisa, sebentar. Coba saya ulangin. Launch instan. Kendalanya kalau Anda bikin instan dengan menggunakan account AWS Educate seperti itu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa kita gunakan karena ya anggap aja ini gratisan gitu. Gratisan itu dikasih batasan tertentu, tapi tidak mengurangi esensi kita dalam belajar cloud. Nah, ini klik, saya pakai yang 18.04, select. Kita pakai yang ini, T2 Micro, tulisannya juga free tier eligible. Ya, bisa kita lihat di sini instant type-nya adalah general purpose. Jadi kita bisa pakai untuk berbagai macam keperluan. Kemudian kalau mau kita lihat dulu, oh ini CPU-nya 1, kemudian memorinya 1 GB. Storage-nya pakai EBS ya. Ini tidak didefinisikan, artinya dia bisa membesar dan mengecil secara otomatis. Klik review and launch. Di sini nggak ada yang perlu kita setting, bisa kalau mau ada custom tertentu, tapi anggap aja ini nggak ada yang perlu kita setting. Klik launch. Nah ini kita ditanya
bikin key pair baru saja. Kita akan saya kasih nama seperti ini, server Ubuntu 1. Jangan lupa ini di download. Save. Kalau sudah, ini klik launch instant. Ditunggu nanti kalau misalkan kadang masih running ya dia. Nah, masih pending atau masih seperti ini artinya dia masih dibuat, anggap aja seperti itu. Kalau sudah hijau nanti udah running artinya dia bisa digunakan. Nah, ini instannya udah jadi. Ini sudah bisa kita akses, tapi mengaksesnya dengan menggunakan SSH ya. Dengan menggunakan ini sebenarnya. Kalau Anda masih ingat perkuliahan kita kemarin, yang sempat saya sebut di sini, port yang dibuka cuma untuk SSH ini. Tidak ada port yang lain. Jadi kalau mau akses untuk pertama kali, web servernya juga belum ada. Ini masih belum ada. Ini yang sekarang ini masih kosongan. Jadi kita masih belum punya apa-apa di dalamnya, masih kosongan. Yang Anda bisa lakukan hanyalah menghubungi server ini dengan menggunakan SSH. Nah, ini kan kita dari internet, kita masuknya lewat internet ini. Anggap aja kita posisi yang di sini sama dengan posisi yang di sini, ini kita sama-sama pakai internet. Oke, ini udah jalan, udah running. Kita bisa connect, kalau di dalam Amazon ini kita dikasih tahu kita bisa connect dengan menggunakan ini, EC2 Instant Connect, Session Manager, atau dengan SSH. Nah, saya biasanya kalau untuk nyeting server segala macam, saya lebih prefer dengan menggunakan SSH. SSH-nya menggunakan PuTTY. Jadi kita bisa menggunakan PuTTY. Anda download PuTTY-nya, kemudian Anda open, seperti ini bentuknya. Nanti yang Anda masukkan itu adalah IP yang ada di sini. Ini IP yang ke internet. Nah, ini bisa di-copy, kemudian masukkan ke situ. Sebelum ke sana, ada sedikit yang perlu Anda rubah. Tadi kan kita download kunci yang kita gunakan untuk masuk ke dalam server kita. Kuncinya ada di sini, tadi sudah kita download. Nah, itu saja yang harus kita rubah. Untuk merubahnya kita perlu ini namanya PuTTYgen. Ini yang mau kita rubah, server Ubuntu 1.pem. Kita buka. Loh. Di open. Kalau ada peringatan seperti itu, diokekan saja. Kemudian di save sebagai private key. Di yes saja. Kemudian tadi kita kasih nama apa ya? Server Ubuntu 1. Save. Nah, ini udah jadi. Itu yang akan kita gunakan untuk connect dengan menggunakan PuTTY di sini. Biar nggak kebanyakan. Ini bisa ke SSH, kemudian ke bagian authentication, ini di
pasangkan dengan ini tadi yang barusan kita buat, open, kembali ke session, ini sudah. Kita akan connect ke sini ya. Kalau ada peringatan seperti itu, jawab yes. Oke, ini kita udah masuk ke servernya. Nah, yang perlu Anda ketahui, di dalam security-nya ini dia hanya diizinkan port 22 aja. Jadi kita memang cuma bisa masuk dengan menggunakan SSH. Kita nggak bisa ngeping atau mau apapun. Kalau kita mau ganti, maka kita harus menambahkan di security-nya ini tambahan atau rule, inbound rule-nya kita tambahin. Jadi kalau kita mau masuk, kita bisa menambahkan, maksudnya mau menggunakan ping ke situ, kita bisa nambahkan di inbound rule-nya ini. Nah, nanti kita mau pakai ini buat web dulu ya. Ini belum ada web servernya. Kalau kita coba connect, sebentar. Web server berarti inbound rule-nya harus kita tambah. HTTP. Arahnya dari 000/0, maksudnya dari semua IP address, tambah lagi HTTPS, sama requestnya arahnya dari seluruh, atau kita tambahin sekalian ya, mumpung di sini. ICMP versi 4. Oke, sama. Save. Harusnya sih udah bisa di ping ya sekarang. Kita coba aja. Kita coba aja ini di ping. Karena ICMP-nya udah kebuka. Nah, itu udah bisa di ping. Tadi sih belum bisa karena masih ke close. Kemudian coba web servernya mau nggak ya? Sudah ada atau belum? Kita coba aja. Kalau dia timeout, berarti belum ada web servernya. Maka kita harus install web server dulu. Nggak mau, oke. Berarti web servernya belum ada. Kembali ke sini, kita bisa install. Atau kita langsung install PHP aja ya. Ini udah sekalian sama web servernya soalnya. Kita coba, mau nggak?
Apache-nya sudah diinstal. Oke, harusnya sih sekarang sudah bisa. Copy. Oh, nggak mau. Oke, udah ya. Sudah jalan. Kemudian, misalkan Anda ingin ngetes PHP-nya jalan atau enggak. Nah, ini Anda bisa coba ke situ. Sementara ini cuma ada index.html, Anda coba bikin PHP info PHP. Oke, kita buat seperti itu, Ctrl X, yes, enter. Sekarang kita tes, sebentar, ada enggak sudah jadi. Di sini kita kasih PHP info PHP. Oke, PHP-nya udah jalan. Nah, kalau Anda mau install server tambahan kayak database misalkan, ya tambahin aja di sini. Apa ya? MySQL ya, MySQL server. Server. Coba. Oke. Ini kan belum ada MySQL nih. Biasanya kadang kalau ada MySQL ada tambahan sendiri di sini. Nah, modelnya seperti ini ya, ada additional modulnya, ada tambahan lagi gitu ya. Ini belum ada MySQL-nya, kita tambahkan lewat proses instalasi. Ini udah selesai, ini coba di refresh, dicek ada MySQL-nya enggak? MySQL. Loh, belum muncul. Refresh. Perlu di restart kayaknya. Server Apache-nya mungkin. Oke, kita lewatin aja, kita install lagi satu. Biasanya kan kalau kita mau memanage, pengen mudah, PHP my admin. Yes. Servernya Apache ya, kita pakai tadi. Yes. Admin. Oke, kita cek di sini coba PHP my admin. Username-nya apa ya? Defaultnya. Tadi passwordnya kita kasih kan admin. Coba PHP my admin. Tuh. Oke, nah ini kita udah bikin, udah jadi, mau bikin database lagi misalkan, terserah Anda mau bikin database apa, ini sudah bisa dipakai. Kita udah selesai bikin yang namanya LAMP server ya. Atau Linux, Apache, MySQL, dan PHP.
Nah, itu dengan menggunakan proses yang manual lah ibaratnya. Anda install sendiri web servernya, Anda install sendiri PHP-nya, Anda install sendiri MySQL-nya. Butuh waktu mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nah, bagaimana kalau kita ingin lebih cepat lagi daripada itu? Nah, ini instannya saya matikan dulu biar nggak jalan meterannya. Ini udah bisa diakses ya pakai Anda akses dari tempat Anda pun bisa. Kalau Anda mau akses, Anda bisa buka. Saya taruh di chat di Zoom-nya itu. Silahkan kalau Anda mau buka. Kalau memang DNS-nya belum update, mungkin Anda bisa pakai IP. Bisa pakai IP-nya. Ini kita coba aja. Nah, itu sudah bisa diakses. Kalau Anda mau lihat PHP MyAdmin-nya, PHP MyAdmin. Kalau Anda mau lihat PHP infonya tadi, PHP info titik PHP. Itu tadi kalau ada yang mau akses, Anda bisa akses pakai IP address-nya juga. Saya kasih di chat, bisa Anda akses. Oke, ini nanti akan saya matikan instannya. Saya mau coba kalau misalkan saya sign out dulu. Saya masuk, wah ini sebentar, ini masih pakai account ini ternyata, sign out. Saya coba pakai account non AWS Educate ya. Saya ingin perlihatkan kalau misalkan kita mau deploy pakai Lightsail. Loh. Ini pakai layanan Lightsail namanya. Yang mau kita buat sama, yang mau kita buat web server yang tadi juga, yang ini. Create instance. Nah, ini kita bisa pilih, ya kebetulan yang paling dekat Singapura, saya mau pakai Linux, LAMP, yang ini. Saya bikin baru saja biar bisa saya SSH nanti. Create new. Create. Generate key server. Download. Save. Udah saya save. Nah, ini kita dikasih tahu kalau kita pakai untuk bulan pertamanya ini free, yang khusus untuk ini. Ini sudah, kalau nggak ada lagi yang mau kita setting, create instant. Oh, nggak bisa ternyata.
Kenapa tidak bisa? Nggak bisa di-create di Singapura. Coba kita pindah ke mana ya? Ke sini aja deh. Sama, bikin lamp. Create new, create ini lamp server. Saya tambahin satu belakangan generate keypair. Download, save. Kita coba ya, mudah-mudahan biasanya sih kalau yang region ini agak mudah atau bisa biasanya. Nah, oke. Sudah nyala ini. Loh, pending juga. Oh, ini sudah nyala nih yang Singapura ternyata bisa. Tulisannya pending tadi itu ternyata pending lagi running ya, maksudnya lagi dijalankan. Nah, ini kita bisa cek. Anda bisa cek juga dari tempat masing-masing. Ini sudah jalan. Tidak perlu install kayak tadi. Ini bisa Anda akses. Saya kasih di chat. Bisa Anda akses di situ. Atau saya buka pakai ini. Tuh, isinya belum ada ternyata. Coba. Atau masih sebentar. Coba di ping aja. Ping. Kayaknya di blok masih servernya, coba saya lihat. Kita coba SS saja ya. Sama kayak tadi caranya. Yang di Singapura yang ini saya rubah dulu. Save private key. Yes. LAMP server. Save. Tadi close. Ini biarkan aja. Saya coba new session. Ke sini ya. Yang di Singapura. Taruh di situ. Authentication-nya pakai LAMP server tadi. Open. Kembali ke session. Coba saya open. Nah, ini loginnya pakai apa? Sebentar. Username-nya Bitnami. Oke. Bitnami. Oke. Coba kita lihat ya di cd var
www. Loh, belum ada ternyata. Ditaruh di manakah sama dia? Oh, udah, ini udah jalan ternyata. Tadi mungkin lagi proses. Ternyata udah jalan. Nah, itu semudah itu ya kalau bikin pakai Lightsail. Nggak ribet kayak tadi, harus install macam-macam. Di Lightsail ini semua udah disediakan instannya oleh si Amazon Web Service, AWS. Anda tinggal pakai. Mau bikin server apa di sini? Contoh aja, kita kembali ke depan. Anda mau bikin server seperti apa? Pakai Linux atau pakai Windows? Kemudian aplikasi yang mau Anda install di situ, misalkan Anda pakai WordPress, nah Anda bisa install WordPress. Untuk CMS-nya, Anda pakai Nginx, Nginx istilahnya. Ada yang bilang kalau Indonesia kadang suka bilangnya Nginx. Atau Anda pakai Drupal, ya terserah Anda mau pakai yang mana. Baru kemudian Anda pilih di sini, sebelum milih, bikin dulu SSH key pair-nya, biar Anda bisa melakukan SSH seperti ini ya, kita remote dari jauh. Kemudian mau pilih yang mana plan-nya, ini monthly-nya per bulan, dari 3,5 US dollar sampai dengan berapa nih, paling 160. Kalau sudah, create instant. Sudah sesederhana itu. Jadi lamp-nya ini udah komplit. Ini semua udah di cover ya. Ini semua udah di cover. Nggak perlu Anda install manual. Cuman tadi mungkin agak lambat. Ya, ini jadinya agak lambat. Kenapa agak lambat? Karena kita pakai yang paling kecil. Paling kecil tadi CPU-nya cuma 1, memorinya setengah giga, cuma setengah giga. Kemudian hard disk-nya 20 giga isinya. Kemudian untuk transfer, jumlah data yang ditransfer dikasih kuota 1 terabyte selama 1 bulan. Jadi kuota datanya cuma 1 terabyte. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembuatan instance, baik dengan menggunakan Lightsail maupun menggunakan manual tadi. Ini mau saya matikan dulu. Nanti kalau Anda nyoba sendiri, jangan lupa setelah selesai bisa Anda destroy atau bisa Anda matikan. Ini saya delete saja. Yes, delete. Nah, itu kalau saya delete, Anda yang coba connect dari rumah tadi, nanti ya pasti nggak bisa. Ini kalau kita coba connect lagi, kalau sudah ke delete, nah ini sudah tewas, servernya sudah dimatikan. Ini udah saya clear, kemudian yang EC2-nya juga mau saya shutdown. Jadi setiap kali kita nge-lab, selesai, tujuannya tercapai, sebaiknya Anda shutdown sebentar. Ini saya login bukan pakai account AWS Educate. AWS Educate, kemudian saya mau matikan yang tadi, yang ini tadi. Ini kan masih nyala nih. Kalau yang satunya sudah tewas, yang ini udah tewas. Yang Bitnami tadi udah tewas. Nah, ini makanya tulisannya langsung inactive. Yang ini masih aktif. Saya ke AWS Console lewat sini. Saya mematikan instannya. Kalau ini dimatikan saja, nggak perlu di delete.
Ya, ini bisa dimatikan. Kalau nanti dia terminate-nya sukses, biasanya nanti akan disconnect. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi deh. Udah close. Jadi setiap kali Anda selesai lab atau hand on lab, maka sebaiknya Anda matikan atau Anda shutdown. Nah, udah tewas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk EC2 AWS? Ada yang mau tanya? Cukup paham, Pak. Oke, nanti saya mungkin akan deliver tugas buat Anda. Saya minta tiap orang untuk bikin instance. Nanti Anda buat di account AWS Educate-nya. Terus nanti kasihkan saya link yang seperti saya kasih Anda di chat itu. Nanti saya bisa tahu ternyata instannya sudah jadi. Setelah itu saya kasih tahu Anda bisa matikan instannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.